Wow. Hai guys, aku Milen Sairus. Hari ini aku lagi mau diikutin sama Antv Klik. Aku lagi mau treatment rambut di salah satu salon kecantikan. Nah, buat netizen yang kepo hari ini apa sih kegiatan aku? Yuk ikutin aku. Tas aku isinya apa aja nih? Ini beratnya 10 kiloan kira-kira nih. Nah, sekarang aku lagi mau unboxing. Tapi tahan dulu di situ. Karena ada barang-barang privacy yang tidak boleh saya keluarkan. Oke, yang pertama adalah aku selalu membawa ini. Jadi ini adalah pelembab bibir untuk bibir aku tidak kering. Oke, ini yang pertama. Terus aku selalu membawa tisu basah karena sebelum kita makan atau aku masuk cuci tangan di restoran aku selalu membawa ini. Terus aku membawa obat untuk tenggorokan biar tidak sakit atau tidak serak suaranya. Ini bagian obat-obatan dulu, ada hormon saya dari Thailand, sawadikap. Ada pil KB, dia tidak hamil, say. Terus aku membawa Alka-Shaker. Ini kalau misalkan teman-teman aku mabuk nih, aku suka ngasih ini. Jadi aku tuh care, jadi aku selalu membawa obat-obatan yang teman-teman aku juga bisa pakai seperti itu. Nah, Au. Ada ini sesuatu yang tidak boleh dipublikkan karena ini menyangkut privasi saya. Apakah di-up? Nah, tidak boleh ya. Terus aku selalu membawa brush, bedak. Ini penting banget nih, wajib banget karena kalau aku kan jarang makeup nih kalau untuk sehari-hari untuk perawatan kemana-mana. Aku selalu bawa bedak aja sama brush. Ini udah the best deh pokoknya. Terus, oh ya, aku selalu membawa CC cream sama ini karena ini travel size. Jadi kalau misalkan aku nginep di rumah temen atau lagi nginep di mana, jadi aku selalu standby. Jadi muka aku tetap cantik, cemerlang, gemerlang. Benar. Oke, terus aku bawa charger. Aku bawa sisir. Aku bawa parfum setengah, udah mau habis ya kan. Kartu kredit beserta KTP ya. Terus, nih aku bawa headset yang paling penting. Lipstick ada, sebentar. Nah, aku wajib harus selalu membawa ini. Lipstick kecantikan di bibir aku. Ya kan? Nah, ini kecantikan aku nih tipsnya. Udah sih, paling sama tempat softline sama... Oh ya, aku wajib selalu membawa ini karena aku ada sinus kan. Jadi aku takutnya kadang suatu saat pilek atau apa aku pakai ini. Seperti itu guys. Yuk, sekarang mau siap-siap dulu untuk treatment rambut. Terapisnya udah datang. Udah selesai treatment rambutnya. Untuk cuci rambutnya aku merasa kepalaku lebih enteng, lebih segar juga dan lebih fresh lebih tepatnya. Nah, sekarang aku lagi mau tempat duduknya supaya di blow rambutnya. Mumpung lagi santai nih, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di luar sana tentang perubahan aku gimana sih yang menjadi seorang yang susah di accepting di Indonesia. Apalagi kan orang Indonesia itu melihat orang itu dari fisik. Nah, aku berubah itu bukan karena paksaan atau karena suruhan, tapi karena emang apa yang aku alami di dalam diriku sendiri dan aku emang sangat berbeda dengan orang lain. Nah, kenapa sih gitu aku bisa berubah? Karena aku merasa nyaman dari kecil itu emang aku lebih mendapatkan sisi feminim aku. Mungkin susah untuk aku untuk waktu kecil untuk show off gitu ke keluarga, apalagi menceritakan ini loh jati diri aku gitu. Tapi emang dari kecil itu semenjak aku dewasa aku pernah cek hormon dan hormon aku lebih banyak
ceweknya dibandingkan cowoknya. Jadi ibaratnya adalah aku bukan, orang bilang aku transgender, tapi aku bukan transgender, tapi aku adalah seorang, ini loh Milen yang sebenarnya gitu. Aku masih natural gitu, dengan ya perubahan sedikit ada lah, cuman banyak orang kan yang pikir aku udah potong roti, mengerti kan potong roti itu apa. Nah, aku tidak mau sampai seperti itu, tidak mau potong roti, ada ibarat kata adalah melakukan ganti kelamin, aku tidak mau. Jadi aku mau melakukan hal yang melakukan positif vibes untuk orang-orang. Gimana sih seorang diri aku kayak seperti ini harus menjadi orang yang bisa berprestasi gitu, dan menunjukkan ke keluarga kalau aku bisa sukses suatu saat nanti, seperti itu. Apalagi kan semenjak papa nggak ada, aku kan jadi tulang punggung keluarga, dan itu benar-benar aku down banget di saat papa nggak ada. Itu kan siapa lagi yang bisa bantu keluarga, apalagi kan aku punya kakak cowok 1, adik cewek 1, perempuan gitu. Nah, jadi aku tulang punggung keluarga, jadi apa-apa kerja kemana, kesana, malam, siang, sore aku pulang, ya itu pasti buat mama, buat makan keluarga semua, buat nenek gitu. Kalau dibilang sedih ya sedih, karena kan namanya ibaratnya aku melindungi semuanya. Kalau nggak ada aku siapa lagi gitu kan. Suatu saat kan kita nggak pernah tahu, orang bisa di atas, orang bisa di bawah gitu. Jadi ya sedikit itulah cerita aku. Nah, sembari membaca komen-komen netizen yang jahat-jahat dan nyindir, ini aku lagi mau diinin dulu rambutnya bersama Mas Dewo. Ini adalah langganan aku. Kenalin Mas Dewo. Halo. Nah, ini spesial khusus rambut aku, tidak boleh untuk orang lain. Oke, sekarang nih baik banget nih pertanyaan dari netizen-netizen di Instagram dimanapun kalian berada. Pertanyaan yang pertama adalah, Kamilen operasi payudara waktu di Thailand itu menghabiskan berapa dan tahan berapa lama? Oke, aku menjawab. Waktu di Thailand itu aku menghabiskan hampir 70 jutaan. Ya kan, di salah satu rumah sakit di sana terkenal. Dan tahan berapa lamanya itu kalau tak dibilang tahan, karena itu kan menyatu sama daging juga. Nah, tapi ibaratnya bisa dibongkar atau bisa direvisi kalau misalkan ada problem apa, tapi kalau tidak ada apa-apa ya nggak usah dicopot gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan dari netizen, Kamilen selain operasi payudara ada operasi apa lagi? Tidak ada, semuanya masih natural. Lihat dari muka saya, cantiknya natural ya kan. Tuh. Bibir, mata, hidung, semuanya natural. Oke, yang ketiga, Kamilen rasanya setelah punya payudara gimana? Setelah punya payudara lebih more confident dan lebih laki-laki itu semua pada tunduk kepada saya gitu ya kan. Nih, tak boleh lihat tapi boleh aja membayangkan gitu. Sebentar. Oke, pertanyaan keempat, Kak, kalau pacaran ngapain aja? Kalau pacaran aku lebih suka yang pacaran dewasa. Adalah ibaratnya adalah yang membahas tentang pekerjaan atau nggak saling support, yang kita makan bareng atau nggak kita nonton bareng, quality time together bersama gitu. Jadi tidak menghabiskan waktu-waktu untuk party-party itu, enggak. Aku pacaran sehat kok, tenang. Oke, untuk pertanyaan dosa atau tidak berdosa. Pada umumnya manusia itu punya rasa bosan, suatu saat semuanya pasti akan kembali ke kodratnya masing-masing. Apalagi bukan tentang seorang transgender, lesbi, atau orang yang preman atau apa, itu pasti semuanya akan merasakan bosan suatu saat hari nanti dia akan balik kepada dirinya masing-masing. Kalau emang dia benar-benar niatnya berubah atau suatu saat dipanggil Tuhan, ya pasti otomatis. Kalau aku kan belum potong, belum potong roti, belum ganti kelamin, jadi aku masih tetap kalau meninggal tetap kodratnya sebagai laki-laki. Aku pun juga kalau sholat pun masih pakai sarung, nggak pakai mukena guys.
Jadi ya harus diucapkan, sholat itu penting, jangan lupakan itu. Tetap kembali ke kodrat. Benar? Seperti itu. Walaupun saya seperti ini, saya masih beribadah kepada Tuhan. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah Kamila yang di umur berapa melakukan hubungan intim pertama kali? Pecah perawan kali. Tidak mau dijawab tuh. Itu rahasia saya. Itu udah lupa aku. Kapan ya? Udah skip kayaknya. Skip aja deh. Gak mau itu dibahas. Oke? Malu. Tidak. Kenapa aku bisa di sini melakukan perawatan? Karena aku mau ketemu dengan seseorang. Siapakah itu orangnya? Kalian tak boleh kepo, ntar aja ikutin di sini. Nah, aku mau cerita nih, dulu tuh aku pernah juga pacaran sama cewek loh. Waktu tuh terakhir aku pacaran sama cewek tuh kelas 1 SMP. Itu bener-bener, tapi kan dulu kan bukan pacaran, ya pacaran, cinta-cinta monyet gitu kan. Bukan, kalau sekarang kan kalau pacaran udah heboh nih, udah wah, udah nah ya kan. Kalau dulu kan masih pacaran yang SMS-an, masih itu. Tapi dulu aku pacaran sama cewek tuh playboy banget loh. Aku dulu bisa 8 cewek gitu kalau nggak salah. Playboy dulunya gitu. Tapi sampai sekarang ketemu pun aku yang seperti ini, aku ketemu sama mereka malah kayak, wah kok cantik banget, lebih cantik dibandingkan aku. Padahal dulu kita mantan gitu kan, jadi shock kan. ternyata sama gitu. Tapi mereka fine sih, mereka malah mensupport aku dan malah mereka kayak mau nikah sama aku kan. Kok menikah lesbi kali Ya tapi mereka happy dengan apa yang aku mau sekarang. Tapi mereka tetap support aku. Jadi buat mantan-mantan aku yang nonton nih, I miss you so much. Masih ingat kan surat-surat cinta aku? Tidak. Seperti itu. Ikutin terus. Baik banget yang nanya, perawatan apa aja sih selain rambut? Nah, perawatan untuk bagian payudara paling kayak massage saja. Dokter suka saranin untuk pijit-pijit biar menyatu. Terus kalau perawatan lainnya sih nggak ada sih, selagi nggak ada sakit atau fine aja kalau kata dokter. Paling check up kontrol di Jakarta. Kalau untuk payudara tersendiri seperti itu. Terus kalau untuk ukuran ya sesuai dengan badan aku sih, pasti dokter sana pun juga ngerti ukuran badanku dan dada bidang, pasti diukur nih yang cocok untuk ukuran aku semana sih gitu. Jadi biar pas pegangnya netizen, ya kan. Oke, sekarang sudah treatment rambutnya selesai, aku mau ke estetik kecantikan. Dan sekarang udah mau pergi nih, karena udah ditungguin sama dokternya. Yuk. Wow, keren juga banyak.